Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah pengantar ilmu ekonomi yang berjudul Peran Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Kelompok 12 ini terdiri dari 2 orang, yaitu teman saya Najah Amalia dan saya sendiri Muhammad Iban Rabani. Isi presentasi ini terdiri dari pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk poin 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Najah Amalia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada bagian pendahuluan terdapat 4 bagian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi tujuan utama semua negara, termasuk Indonesia. Sumber daya manusia memainkan peran sentral dalam keberhasilan perekonomian. Indonesia memiliki populasi muda dan beragam yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti kesenjangan, pendidikan, kesempatan kerja, dan lainnya perlu diatasi untuk memaksimalkan kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, peran sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi perspektif global. Yang kedua, pengaruh pendidikan dan keterampilan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, strategi pengembangan sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan kajian teori di mana antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian library research atau studi kepustakaan. Dan alasan menggunakan library research adalah penelitian menggunakan bentuk buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu sebagai sumber data penelitian untuk memberikan landasan pemikiran terhadap permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peran pembangunan sumber daya manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini karena memerlukan data dan berbagai sumber literatur. Berikut hasil pembahasan bagian 1 dan 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dian Anggraini, seorang ekonom yang berjasa menyoroti pentingnya strategi pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam penelitiannya, beliau menganalisis peran strategis pengembangan sumber daya manusia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beliau mempertimbangkan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, antara lain mengintegrasikan kebutuhan pasar tenaga kerja ke dalam pemberdayaan tenaga kerja melalui kurikulum pendidikan, pelatihan kejuruan yang berkelanjutan, dan program sertifikasi. Bukan hanya itu, beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan SDM. Kerjasama antara sektor dianggap sebagai elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kemampuan individu dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Hasil penelitian jurnal tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan SDM yang tepat sasaran dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan tenaga kerja merupakan investasi jangka panjang yang mengarah pada pembangunan ekonomi inklusif. Selanjutnya ada poin terakhir, yaitu kesimpulan, di mana penelitian yang dilakukan dalam rangka mengeksplorasi
Peran pembangunan SDM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah memberi wawasan yang mendalam mengenai hubungan kompleks antara investasi dalam SDM dan kemajuan ekonomi. Dari hasil analisis yang telah disampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa pengembangan SDM merupakan elemen krusial dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut adalah rangkuman dari pembahasan yang telah diuraikan untuk arah kebijakan ke depan. Pertama, peran strategis SDM yang berkualitas menempati peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan keterampilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap bersaing di pasar global. Selanjutnya, kedua, keterikatan dengan pertumbuhan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi dari periode sebelumnya menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengembangkan SDM, mereka cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan. Hal ini menegaskan bahwa pengembangan SDM memiliki korelasi yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ketiga, aspek global dan lokal peran pembangunan SDM tidak bisa dilepaskan dari konteks global dan lokal. Kolaborasi antar negara dapat ditukarkan pengetahuan dan teknologi pembelajaran seiring dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja domestik akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir itu dampak positif investasi sumber daya manusia. Seperti yang tergambar dari hasil beberapa jurnal yang telah diamati, memberikan dampak positif dalam meningkatkan produktivitas, perbaikan daya saing, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, itu semua adalah penjelasan dari artikel ilmiah kelompok 12. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam artikel ilmiah kami serta omongan yang kurang berkenan. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.